Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tadi saya ingin mengulas turnamen yang ada di Rusia kawan, turnamen Rapid dan Blitz. Setelah saya pikir-pikir kembali, sebaiknya saya lanjutkan saja untuk mengulas satu partai di babak ke-10 antara Gukesh versus Praggnanandha kawan. Barulah besok kawan, karena nanti malam hari Jeddah, besoklah kita akan ulas beberapa game dari turnamen Rapid dan Blitz di Rusia itu yang diikuti oleh 10 Grandmaster, 7 Grandmaster pria, dan 3 pecatur wanita kawan. Oke, langsung saja kita ke papan permainan Gukesh versus Praggnanandha di babak ke-10. Ini merupakan derby panas kawan antara kedua anak muda asal negeri Pridavan ini. Tak perlu saya jelaskan posisi kedua pemain ini di klasemen kawan. Tadi pagi sudah saya jelaskan. Bagi kawan-kawan yang belum menonton video tadi pagi, permainan Magnus Carlsen tadi pagi yang kita ulas kawan, kalian bisa melihatnya. Nanti link ada di akhir video ini, permainan Magnus Carlsen kawan. Oke, kita lihat derby panas antara Gukesh versus Praggnanandha. Dan Gukesh mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4, Praggnanandha pion C5. Variasi simetrikal dari pembukaan Inggris kawan, dan cukup simetrikal sampai 3 langkah ini dengan permainan 4 kuda. Pilihan utama di posisi ini adalah variasi Viacento kawan. Saya akan tunjukkan variasi ini saja, yang lainnya nantilah kapan-kapan kalau ada lagi kawan, karena game ini nantinya akan kompleks dan banyak analisis yang akan terjadi di middle game kawan. Inilah variasi kelanjutan dari permainan 4 kuda dari pembukaan English symmetrical kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Di sini Gukesh memilih variasi nomor 2 dengan pion D4, pion C pukul pion D4, kuda ambil balik pion D4 dan pion E6. Dan di posisi ini pilihan utama bagi putih untuk melanjutkan langkah di game-game sebelumnya berencana Viacento dengan pion G3 kawan. Tapi Gukesh bermain dengan pion A3. Pilihan nomor 3 di sini untuk menghentikan aktivitas gajah berkembang ke petak B4. Dan di sini pilihan utamanya gajah E7 atau gajah ke petak C5. Nanti kuda bergerak ke petak B3 dan bisa ditarik mundur lagi ke petak E7. Tak mau buang tempo, dia langsung bermain ke petak E7 saja menurut Praggnanandha. Dan di sini Gukesh melanjutkan dengan pion E4 untuk cegah pergerakan pion D5 kawan. Dan di sini rokade oleh Praggnanandha. Kuda mundur ke F3, pilihan terbaik kawan, membuka akses menteri untuk memberikan backup lebih petak D5, mencegah pergerakan pion D5. Menteri hitam A5, langkah-langkah seperti ini masih banyak dimainkan oleh Grandmaster utama kawan. Magnus Carlsen menghadapi Viswanathan Anand, di mana Carlsen yang pegang putih, Viswanathan Anand yang pegang hitam. Ia juga berencana dengan Menteri A5 ini pressure kuda, ingin mendapatkan pion E4 dan nanti idenya juga digeser ke sayap menteri. Gajah D2, Menteri H5. Dan beberapa game ada yang melanjutkan gajah E2 atau gajah D3 kawan. Kalau Stockfish juga menyarankan menteri ke petak C2, opsinya rokade panjang di langkah berikutnya kawan. Tapi terlebih dahulu Gukesh meniru ide dari Anish Giri kawan, saat dia melawan Ian Nepo di tahun 2020 di turnamen online kawan yang ada di chess24.com, yaitu Legend of Chess, di mana Anish Giri pegang putih dan Ian Nepo membalas dengan pion A6 kawan. Dengan game seperti ini dimenangkan oleh Ian Nepo saat itu kawan. Dan menteri ini bergeser ke petak C5. Permainan dimenangkan oleh hitam. Tapi di sini jawaban dari Praggnanandha tidak dengan pion A6, memilih langkah terbaik langsung gebrak petak pusat dengan pion D5. Dan tantangan ini ditolak oleh Gukesh, memilih serang menteri dengan pion G4. Kalau menerima tantangan pertukaran pion ini kawan, masih ada kuda, posisi petak D5 ini masih cukup kuat bagi hitam kawan. Jadi percuma untuk juga baku hantam di petak pusat. Jadi sesegera mungkin mengorbankan pion G kawan untuk membuka lajur G. Ide yang cukup menarik dari Domaraju Gukesh ini. Tapi Stockfish tidak menyukai langkah benteng bergerak ke petak G1 ini sebetulnya kawan dalam permainan klasik. Dan menteri ini dalam posisi terancam, tidak mudah kawan untuk menghindar. Mau tidak mau pion ini harus diterima dan putih mempunyai lajur G kawan. Kalau tidak diterima dengan menteri ini bergerak ke petak terang G6, satu-satunya petak bagi menteri hitam, maka kuda ini bergerak dan terjebak menteri hitam kawan. Oleh karena itulah langkah pion G4 ini merupakan langkah paksaan. Kuda ambil pion G4, barulah sekarang pion C pukul pion D5. Karena posisi kuda sudah tidak ada, berani bertarung di petak pusat. Pion E pukul pion D5, kuda ambil balik pion D5, ancam gajah gelap, gajah ke C5, pressure pion yang ada di petak F2. Kira-kira untuk antisipasi langkah seperti ini apa kawan? Kalau dengan gajah tidak mungkin disikat oleh salah satu perwira nanti di sini kawan.
Kalau dengan benteng di sini kawan, masalahnya ada benteng E8 kawan. Posisi raja masih berada di pusat, kuda dalam posisi terancam kawan. Kalau ada menteri bergerak ke peta ini untuk backup pion ataupun backup ancaman terhadap kudanya, akan ada pengembangan gajah F5. Kalau di sini kuda mundur kawan untuk membackup pionnya ini, maka dilanjut dengan langkah pion H6 terlebih dahulu, membuat langkah menunggu, memberikan ruang bagi raja agar tidak ada masalah di belakang. Kalau rokade panjang sekarang ada benteng yang keluar, akan memberikan tempo lebih cepat bagi para perwira hitam aktif kawan. Kalau dengan benteng G2, pilihan terbaik dari Domaraju Gukes dengan menteri ke peta E2 untuk backup peta F2-nya, dan di sini pion F5 terlebih dahulu. Kenapa tidak langsung ambil pion F2 dengan gajah dan mendapatkan pertukaran dengan benteng nanti kawan? Masalahnya menteri akan berani ambil kawan. Kalau diambil oleh kuda, ya jangan langsung ambil. Tapi kuda ini melangkah ke peta F6. Posisi lajur G terbuka, pion dalam posisi kenapin, kuda bisa mendapatkan menteri putih menang kawan. Oleh karena itulah pion F5 terlebih dahulu untuk membuka akses benteng menjaga peta F6 kawan. Barulah nanti gajah meluncur sikat pion ini. Dan pada posisi ini kawan, raja rokade panjang merupakan pilihan terbaik, ataupun kuda bergerak ke peta F4 terlebih dahulu dengan tempo ancam menteri. Itulah yang dipilih oleh Domaraju Gukes, dan menteri mundur ke peta F7. Sudah saatnya sekarang rokade panjang kawan. Kalau rokade panjang sekarang, gajah ataupun kuda tidak akan berani ambil pion ini kawan. Kalau gajah ambil pion ini, ya benteng ambil kuda, dan menteri nanti bisa mendapatkan gajah kalau benteng diambil balik oleh pion. Kalau dengan kuda kawan, kalian bisa melangkah menteri bergerak ke peta B5 kawan. Dan kuda nanti tidak punya tempo untuk ambil benteng jika gajah ini diselamatkan. Ambil contoh, menteri bergerak ke peta E7, masih ada kuda yang bisa bergerak ke peta D5, ancam menteri kawan. Dan setelah menteri berhindar, bisa menggeser benteng dari ancaman kuda ini. Ataupun juga gajah bisa bergerak ke peta gelap, membiarkan pertukaran kuda dengan benteng kawan. Nanti gajah ini juga bisa tewas. Tak perlu saya lanjutkan lagi, cukup ribet kawan. Kita langsung ke langkah aslinya di posisi ini, memilih dengan benteng G2 kawan. Langkah kesalahan, tapi Pragnananda tidak mampu memanfaatkan kesalahan benteng G2. Bermain dengan menteri E7 kawan, berkoneksi dengan gajah, ataupun juga ingin menghindari tantangan pertukaran menteri yang ingin dilakukan oleh putih kawan. Atau juga membackup lajur ini jika ada nanti pion pukul pion bisa mendahului pertukaran menteri. Mungkin itu rencana dari Pragnananda. Harusnya hitam bisa membuka lajur F kawan dengan pion F pukul pion E4. Kalau diambil oleh menteri langsung, ada benteng, nanti perwira kalian ada yang jatuh kawan, dan juga kemungkinan menteri juga bisa jatuh. Mungkin di sini bermain dengan langkah kuda G5 kawan, menghindari ancaman pion berbalik ancam menteri. Menteri bisa bergerak ke peta F5 dan untuk mencoba untuk membackup kuda karena mendapatkan ancaman dari benteng ataupun menteri di sini. Kalaupun di sini menteri bergerak ke peta C4 skak, bisa melanjutkan dengan langkah raja bergeser saja, tak ada masalah kawan. Kalau benteng pukul kuda, kalian ambil balik benteng ini kawan. Walaupun terlihat di sini gajah kalian tewas, kalian bisa bermain dengan benteng diangkat naik, kuda ini juga bisa tewas, hitam menang. Memilih dengan langkah menteri E7 dan langkah terbaik dari Gukes pion E5 kawan, menjadikan petak-petak tertutup ataupun juga mengorbankan pionnya. Tapi kuda yang ada di peta F4 ini cukup aman kawan, cukup nyaman, akan membatasi pergerakan para perwira atau buah-buah hitam di petak-petak terang ini, dan pengorbanan diterima oleh Pragnananda. Kuda C ambil pion E5. Dan di sini kawan, rokade panjang, pilihan terbaik dari Gukes mengamankan raja. Dan seperti yang kalian lihat, posisi putih sekarang berbalik unggul kawan, setelah tadi menteri blunder ke peta E7, tidak mampu memanfaatkan keunggulan posisi yang terlewatkan oleh Pragnananda. Gajah D6, dan di sini kawan gajah C3 untuk membuka akses benteng di lajur D yang terbuka. Juga blokade lajur C yang kemungkinan bisa diisi oleh benteng hitam kawan. Dan Pragnananda melanjutkan kuda pukul kuda F3, menantang pertukaran menteri juga, tentu saja ditolak. Ambil balik kuda hitam di F3, gajah E6. Dan di sini kawan, pilihan terbaik bagi putih sikat gajah yang berkembang ke peta E6. Gajah berkembang ke peta E6 tadi merupakan langkah terbaik, tapi juga masih bisa dihancurkan oleh kuda, dan nanti putih bisa memenangkan satu perwira.
Tapi di sini Gukes memilih dengan pion H3 terlebih dahulu kawan, melewatkan langkah emasnya dengan langkah kuda ambil gajah. Ini adalah langkah terbaik. Kalau diambil balik oleh menteri barulah pion H3 kawan. Dan di sini seperti yang kalian lihat, benteng siap mempunyai lajur G terbuka didukung oleh gajah. Tentu kuda ini bisa bergerak ke peta E5 ataupun ke peta F6. Anggap saja ke peta E5 dengan tempo ancam menteri bisa ambil peta B7 ini dan juga dengan dukungan benteng ancaman skakmat. Kalau benteng yang blokade tentu benteng di sini tewas kawan. Kalau kuda yang blokade diagonal ini terbuka bagi benteng gajah, bisa tewas juga peta G7. Anggap contoh di sini jika blokade dengan menteri di peta E7 kawan, maka selanjutnya menteri ini akan ke peta D5, gajah tewas. Kalau gajah ini yang blokade di peta E7 kawan, maka selanjutnya gajah bisa dikorbankan kawan. Kalau disikat oleh kuda, sekali lagi lajur ini akan bisa dimanfaatkan oleh benteng. Kalau diambil oleh menteri bisa mendapatkan gajah E7. Lagi-lagi ancamannya serius di sini kawan. Kalau di sini diblokade oleh benteng, maka menteri bisa mendapatkan kuda. Kalau dengan kuda blokadenya, lagi-lagi benteng gajah akan menyerang peta G7 kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Pion H3 terlebih dahulu dimainkan oleh Gukes. Dan di sini sudah saatnya kawan, gajah ini sikat kuda dengan tempo skak. Kuda nanti bisa kembali ke peta F6. Tapi memilih dengan langkah blunder konyol ini kawan, benar-benar konyol. Apa yang dipikirkan oleh Pragnananda tadi kawan, dalam posisi yang bagus harusnya tadi pion F pukul pion E4 terlewatkan, blunder menteri malan ke peta E7. Sekarang menawarkan perwiranya kudanya secara gratis kawan. Malah memberikan juga pilihan bagi putih untuk melakukan atau melancarkan serangan balik pada dua gajahnya ini. Langkah terbaik ya sikat kuda tempo skak, kuda bisa mundur kembali, malah menyerahkan satu perwira. Tentu saja kuda sikat gajah terang terlebih dahulu, diambil balik oleh menteri, barulah pion ambil kuda G4. Selanjutnya gajah pukul gajah diambil balik oleh pion. Kalau diambil balik oleh menteri bahaya dari belakang nanti kawan, salah satu benteng AD8 menantang pertukaran, ditolak dengan langkah pion G pukul pion F5, ancam menteri dan juga membuka lajur G bagi bentengnya. Benteng pukul benteng terlebih dahulu tempo skak, diambil balik oleh menteri. Sudah tidak seimbang lagi kawan dengan keunggulan satu gajah. Tapi Prak masih belum mau menyerah. Menteri A2 ingin melakukan skak-skak yang berulang kawan. Gajah berkembang ke peta D3 lagi, benteng E8, dan di sini benteng diangkat naik memberikan dukungan bagi gajahnya. Menteri ambil pion A3 skak, raja D2, menteri B2 skak, blokade oleh menteri bergerak ke peta B6 incar pion. Di sini menteri A2 terlebih dahulu skak, raja mojok dan benteng D4 blokade kawan. Dijawab dengan langkah menteri ke H6 skak, raja bergeser, menteri H2 tetap incar pion dilepas oleh Doma Raju Gukes. Menterinya ke F7 ancam bentengnya Prak ambil pion F2 skak, raja bergeser dan benteng G8. Kalau Stockfish menyarankan digeser langsung mojok kawan, sama-sama mojok seperti rajanya. Memilih bentengnya ke G8, di sini gajah siap hantam benteng. Kehilangan tempo kan, benteng bergeser ke B8. Selanjutnya menteri ke peta E7 memberikan dukungan bagi bentengnya. Prak membuka ruang bagi raja pion H5. Menteri ke G5 diikuti benteng kawan hantam pion ini. Dan sudah tamat sudah. Diagonal ini sudah dikuasai oleh gajah terang putih. Prak masih belum mau menyerah dengan langkah menteri ke peta F3. Dan di sini benteng H4. Prak melakukan skak di peta D1, di sini raja bergerak ke B2, sudah tidak ada lagi ancaman skak kawan, kecuali pengorbanan. Peta ini ada menteri, peta ini ada gajah kawan, sudah tidak ada ancaman skak lagi di peta-peta ini, membuat Prak menyerah di langkah ke-40. Itulah kawan derby panas antara dua pemuda negeri Fridavan atau Pridavan yang betul kawan-kawan. Silakan kalian tulis di kolom komentar penyebutannya seperti apa yang betul, Pridavan atau Sridavan, entah seperti apa kawan. Yang penting itulah tadi yang kita lihat, permainan panas dari kedua anak muda ini asal India. Ternyata Gukes mempunyai ide yang sangat bagus tadi di lajur G untuk mengorbankan pionnya membuka lajur G kawan. Idenya rokade panjang, akhirnya juga memetik kemenangan di langkah ke-40. Oke, semoga ide-ide dari Gukes tadi bisa memberikan referensi bagi kawan-kawan bermain seperti itu untuk mendapatkan lajur G kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.